Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan rohani spiritual pada penerima manfaat Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Sidoarjo dengan mengangkat topik wujudkan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah, waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul. Maka jikalau kita istiqomah sholat asar kita, maka sungguh malaikat-malaikat akan menjadi saksi buat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesaksian malaikat itu kita termasuk hamba Allah yang taat, patuh, taat kepada Allah untuk melaksanakan segala perintah Allah. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang makna syukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah mengakui dan berterima kasih atas segala kebaikan. Sekali lagi, mengakui dan berterima kasih atas segala nikmat dan kebaikan. Jika nikmat hidup ini, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan hidup dan kehidupan kita, sehingga kita saat ini masih bisa bernafas. Syukur kepada manusia adalah berterima kasih kepada siapapun yang mengantarkan kebaikan buat kita. Syukur kepada alam semesta ini, berterima kasih pada alam semesta ini di mana kita tempat berpijak, kita bisa tinggal dengan nyenyak dan jenak. Maka jikalau kita ekspresi syukur kepada Allah, maka wujud syukur itu kita melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang menjadi larangan Allah. Itu arti syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan hidup kita ini. Syukur kepada manusia berarti kita berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun. Syukur dengan alam semesta ini, maka kita memperlakukan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kita memperlakukan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Terus bagaimana supaya kita ini bisa bersyukur? Maka rumus dari Allah rumus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa rumusnya? Unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Sekali lagi, unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Supaya kita ini bisa bersyukur, maka lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau ini saya, Mas Sirot, adalah bisa menumbuhkan syukur adalah berada di lingkungan seperti ini. Maka tentu ketika kita membandingkan dengan teman-teman yang ada di tempat ini, kita masih bisa pulang ke rumah. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang ada di sini? Beberapa hari Mas Indra di sini, sudah berapa tahun Mas Indra? Tentu kalau kita membandingkan, alhamdulillah, walaupun dibandingkan kalau penerima manfaat rutin kan sehari makan 3 kali. Kalau saya makan itu rata-rata sehari 2 kali. Pagi saat mau berangkat kerja, kemudian sore pulang kerja. Lah, siang kemana? Siang kadang beli, kadang tidak. Tapi antara beli dengan tidak, banyak tidak belinya. Karena apa? Menghemat pengeluaran. Lah, terkadang kalau kemudian kita melihat seperti itu, maka paling tidak kita bisa bersyukur masih setiap saat bisa ketemu dan kumpul keluarga. Begitu pula penerima manfaat yang ada di tempat ini,
masih bersyukur, alhamdulillah. Dari sekian ratus, berapa ratus orang masyarakat yang ada di sini? Dari 270 hanya berapa yang mau sholat ini? Bersyukur artinya apa? Allah memenangkan buat ini teman-teman saudara-saudaraku yang ada di sini berapa ini? Bersyukur masih berkesempatan untuk apa? Mematuhi apa yang menjadi perintah Allah. Bisa dilihat dari yang lain. Dari mereka yang ada bersyukur masih apa? Masih bisa hidup normal di tempat ini bila dibandingkan dengan teman-temannya yang masih ada di jalanan. Teman-temannya yang ada di jalanan masih bersyukur di antara mereka yang nggak bisa jalan. Mereka masih sehat bila membandingkan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit masih bersyukur, masih dikasih kesempatan bernafas, belum diambil nyawanya. Artinya apa? Dalam urusan nikmat akan terasa nikmat jikalau kita membandingkan orang-orang yang ada di bawah kita. Ilaman asfala minkum, orang yang ada di bawah kita. Orang yang sakit masih bersyukur sakitnya apa? Maka semakin kita melihat orang yang ada di bawah, kita masih merasakan nikmat yang Allah berikan. Dan wala tanzur ila man huwa fauqakum, dan jangan engkau lihat orang yang ada di atas kamu. Kenapa? Karena orang yang seperti ini orang yang tidak pandai menikmati kenikmatan yang telah Allah berikan, karena di dalam hatinya ada pikiran tamak, rakus dan serakah. Ketamaan, kerakusan dan keserakahan ini adalah bukan sifat-sifat hamba Allah yang mampu mengambil nilai nikmat yang Allah berikan. Dan jikalau kita sudah mampu untuk mengambil iktibar pelajaran tentang nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum, jikalau engkau mampu mensyukuri nikmatku kepadamu, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jikalau kamu semua mengingkari, maka sungguh siksaku itu lebih pedih. Kenapa? Orang yang tidak pandai bersyukur itu akan selalu kurang dan kurang, dan akhirnya tidak pernah bisa menikmati kenikmatan yang ada. Maka sungguh ketika orang yang dikejar-kejar dengan ketamaan, orang yang dikejar-kejar dengan kerakusan, maka sungguh dia tidak bisa menikmati apa yang mereka miliki, tidak bisa menikmati. Justru dengan apa yang ada ini, yang ada kita nikmati. Kalau habis cari lagi, justru itulah orang-orang yang bisa menikmati. Dan sebagai wujud tanda syukur, maka kita pergunakan yang paling penting adalah nikmat apa yang paling sering dilupakan manusia. Ni'matan maghbunun katsirun minan nas, nikmat apa yang sering dilupakan manusia adalah sihatun wal farau, nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat, orang baru bisa merasakan bahwa sehat itu nikmat setelah merasakan merasakan sakit. Orang baru nikmat waktu longgar, waktu sempat ini telah dikejar oleh kesibukan. Tapi apakah kita sibuk atau tidak, maka bergantung bagaimana kita menerima itu semua. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan ridhonya buat kita semua, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Dan paling nikmat adalah saat azan mengumandang kita sudah siap-siap untuk menjalankan ibadah sholat kita. Setiap kali azan terkumandangkan, kita sudah siap untuk jamaah seperti ini. Setiap saat, apakah asar seperti ini, apakah nanti maghrib, apakah nanti isya, apakah besok subuh dan zuhur, kita siap untuk seperti ini. Ini adalah nikmat yang sangat langka.
Sekali lagi, kalau kita bisa menggenapi sholat seperti ini, berjamaah di masjid seperti ini adalah nikmat yang paling langka. Sempat untuk sholat jamaah seperti ini adalah nikmat yang langka. Dan jika kita istiqomah, maka mudah-mudahan keistiqomahan kita seperti ini mendatangkan ridha Allah, sehingga umur yang melekat di dalam tubuh kita ini betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah. Wujud keberkahan, hati kita bertambah tenang. Wujud keberkahan dari Allah, hati kita bertambah bahagia. Wujud keberkahan umur yang Allah berikan adalah kita senantiasa berbuat baik dan berbuat bajik dalam hidup ini, dan mudah-mudahan Allah ridha. Maka mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membentangkan keselamatan buat diri kita, keluarga kita, anak turun kita, serta keluarga kita selamat dunia, selamat pula di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada kesempatan ini kami hadir di Masjid Baitul Jannah ini, yang merupakan rumah, yang merupakan cerminan surgamu. Maka bimbinglah kami ya Allah untuk mampu mewujudkan ketakwaan dan keimanan kami dalam hal yang nyata, untuk melaksanakan apapun yang menjadi perintahmu dan meninggalkan apapun yang menjadi laranganmu ya Allah. Dan selamatkanlah hidup kami dari fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah ketika datangnya kematian itu ya Allah. Karena itulah ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kami meminta kepadamu ya Allah hidup yang husnul khatimah. Allahumma rizukna ya Allah, anugerahkan rizki kepada kami taubat qoblal maut, sebelum maut mengambil ajal kami. Allahumma tsabbit qulubana binur, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dengan iman, dengan din, dengan agama yang menjadi keyakinan kami ini ya Allah. Allahumma tsabbit qulubana, Allahumma tsabbit qulubana. Tepatkanlah ya Allah, tetapkanlah hati kami dengan iman, Islam dan ihsan ini, hingga kami bimbinglah dalam keselamatan ridhamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Demikian liputan ini, dan diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.